Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu, tanggal 7 Mei tahun 2023, saya akan mengomentari bubarnya KIP dipicu ditetapkannya Ganjar Pranowo calon presiden. Partai Koalisi Indonesia Bersatu atau KIP yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan atau P3, dan Partai Amanat Nasional atau PAN. Sekarang Koalisi Partai Indonesia Bersatu atau KIP kenyataannya sudah bubar. Pemicu bubarnya Koalisi Indonesia Bersatu atau KIP karena ditetapkannya Ganjar Pranowo calon presiden oleh Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Melihat Ganjar Pranowo calon presiden diperkirakan besar kemungkinan terpilih jadi presiden RI tahun 2024 nanti, karena Ganjar Pranowo dekat dengan rakyat, menolak politik identitas dan garis keras, diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan selaku partai terbesar di Indonesia, terlebih mendapat dukungan Presiden Joko Widodo sebagai kingmaker. Dari alasan tersebut, Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dengan mantap memilih mendukung Ganjar Pranowo, sedangkan Partai Amanat Nasional atau PAN sedang berpikir kemungkinan besar mendukung Ganjar Pranowo. Dengan keluarnya P3 dan PAN, tinggal Golkar, otomatis Koalisi Indonesia Bersatu atau KIP sudah bubar. Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, tidak mendukung Ganjar Pranowo karena Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar ingin maju sebagai calon presiden. Untuk mencukupi syarat threshold 20% suara di Koalisi Partai Golkar, lalu Erlangga Hartarto mengajak Partai Demokrat bergabung dengan Partai Golkar. Demikian juga Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem akan bergabung dengan Partai Golkar. Dengan demikian sudah memenuhi syarat mengusung calon presiden dan wakil presiden. Sedangkan sekarang Partai Golkar sedang mematangkan kerjasama antara Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Nasdem untuk menentukan calon presiden dan calon wakil presiden untuk menghadapi pemilu tahun 2024. Harapan saya perlu memuji sikap Erlangga Hartarto walau sudah ditinggal Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Amanat Nasional tidak putus asa. Justru Erlangga Hartarto mencari dukungan dari Partai Demokrat dan Partai Nasdem untuk bersatu dengan Partai Golkar. Yang penting Erlangga Hartarto sudah berupaya semaksimal mungkin soal terpilih jadi presiden tahun 2024 ada di tangan Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Partai Koalisi Indonesia Bersatu atau KIP yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional atau PAN. Sekarang Koalisi Partai Indonesia Bersatu atau KIP kenyataannya sudah bubar. Pemicu bubarnya Koalisi Indonesia Bersatu atau KIP karena ditetapkannya Ganjar Pranowo calon presiden oleh Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Melihat Ganjar Pranowo calon presiden diperkirakan besar kemungkinan terpilih jadi presiden RI tahun 2024 nanti, karena Ganjar Pranowo dekat dengan rakyat, menolak politik identitas dan garis keras, diusung PDIP selaku partai terbesar di Indonesia, terlebih mendapat dukungan Presiden Joko Widodo sebagai kingmaker. Dari alasan tersebut, Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dengan mantap beralih mendukung Ganjar Pranowo, sedangkan Partai Amanat Nasional sedang berpikir kemungkinan besar mendukung Ganjar Pranowo. Dengan keluarnya Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Amanat Nasional, tinggal Golkar, otomatis Koalisi Indonesia Bersatu atau KIP sudah bubar. Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, tidak mendukung Ganjar Pranowo karena Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar ingin maju sebagai calon presiden.
untuk mencukupi syarat threshold 20% suara di DPR koalisi Partai Golkar. Lalu Erlangga Hartarto mengajak Partai Demokrat bergabung dengan Partai Golkar. Demikian juga Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem akan bergabung dengan Partai Golkar. Dengan demikian sudah memenuhi syarat mengusung calon presiden dan wakil presiden. Sedangkan sekarang Partai Golkar sedang mematangkan kerjasama antara Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Nasdem untuk menentukan calon presiden dan calon wakil presiden untuk menghadapi pemilu tahun 2024 nanti. Harapan saya perlu memuji sikap Erlangga Hartarto, walau sudah ditinggal Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Amanat Nasional, tidak putus asa. Justru Erlangga Hartarto mencari dukungan dari Partai Demokrat dan Partai Nasdem untuk bersatu dengan Partai Golkar. Yang penting Erlangga Hartarto sudah berupaya semaksimal mungkin. Soal terpilih jadi presiden tahun 2024 ada di tangan Allah yang Maha Kuasa. Sekian dan terima kasih.